Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witerina Zai, jurusan Sistem Informasi NIM 41822110006. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS saya di mata kuliah Statistika Probabilitas. Soal UASnya adalah pengaruh disiplin dan beban kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel ini berisi 3 variabel disiplin kerja, beban kerja, dan kinerja. Setiap variabel memiliki 10 data. Tugasnya adalah menentukan persamaan regresi linear berganda dan membuat interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut. Pertama-tama kita menentukan datanya. Disiplin kerja menjadi X1, beban kerja menjadi X2, dan kinerja menjadi Y. Mari kita mulai perhitungan persamaan regresi berganda. Yang pertama, menghitung rata-rata. Perhitungan rata-rata disiplin kerja atau disebut X1. Caranya adalah semua data yang ada di dalam tabel disiplin kerja dijumlahkan dan hasil penjumlahannya adalah 420 dibagi jumlah data variabel disiplin kerja ada 10. Jadi 420 bagi 10 adalah 42. Kemudian perhitungan rata-rata beban kerja atau disebut X2. Pengerjaannya seperti tadi, semua data yang ada di dalam tabel beban kerja akan dijumlahkan dan jumlahnya adalah 801 dibagi 10 yaitu 80,1. Kemudian perhitungan rata-rata kinerja atau disebut dengan Y. Semua jumlah data di dalam tabel kinerja dijumlahkan, hasil penjumlahannya adalah 538 dibagi 10 yaitu 53,8. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari X1, X2, dan Y, maka sekarang mari kita menghitung varians dan konvarians. Bagian A, menghitung varians disiplin kerja. Rumus perhitungannya adalah S X1 sama dengan sigma dalam kurung X1 kurang rata-rata X1 pangkat 2. Data X1 54 dikurang rata-rata X1 42 pangkat 2 ditambah data kedua X1 42 dikurang rata-rata X1 42 pangkat 2. Lanjutkan perhitungannya hingga data terakhir 22 kurang rata-rata X1 42 pangkat 2. Kemudian melakukan perhitungan dan hasil dari hitungan saya adalah 1012. Kemudian bagian B, perhitungan varians beban kerja. Rumusnya adalah S X2 sama dengan sigma dalam kurung X2 rata-rata X2 pangkat 2. Data X2 85 dikurang rata-rata X2 80,1 pangkat 2 ditambah 82 dikurang rata-rata X2 80,1 pangkat 2 ditambah, lanjutkan terus perhitungannya hingga data terakhir 72 dikurang rata-rata X2 80,1 pangkat 2. Kemudian lakukanlah perhitungan menggunakan kalkulator atau apa. Hasilnya di sini saya memperoleh 336,9. Kemudian bagian C, perhitungan covariance disiplin kerja dan beban kerja. Rumusnya adalah S X1 X2 sama dengan sigma buka kurung X1 dikurang rata-rata X1 tutup kurung buka kurung X2 dikurang rata-rata X2 tutup kurung. Data X1 54 dikurang rata-rata X1 42. Data X2 85 dikurang rata-rata X2 80,1 ditambah data X1 42 dikurang rata-rata X1 42. Data X2 82 dikurang rata-rata X2 80,1 ditambah. Lanjutkan terus perhitungannya hingga data terakhir 22
dikurang rata-rata X1 42, rata X2 72 dikurang rata-rata X2 80,1. Kemudian lakukan perhitungan, dan dari perhitungan saya, hasil yang saya dapatkan adalah 434,7. Kemudian bagian D, perhitungan covariance, disiplin kerja dan kinerja. Rumusnya adalah S X1 Y sama dengan sigma buka kurung X1 kurang rata-rata X1 tutup kurung buka kurung Y kurang rata-rata Y. Data dari X1 54 dikurang rata-rata X1 42, data dari Y 62 dikurang rata-rata Y 53,8, ditambah data X1 dikurang rata-rata X1 42 kurang 42, data Y 58 dikurang rata-rata Y 53,8. Lanjutkan terus perhitungannya hingga data terakhir. 22 kurang rata-rata X1 42, data Y 35 dikurang rata-rata Y 53,8. Kemudian melakukan perhitungan, dan hasil yang saya peroleh dari perhitungan saya tersebut adalah 738,4. Bagian E, perhitungan covariance beban kerja dan kinerja. Rumusnya adalah S X2Y sama dengan sigma buka kurung X2 kurang rata-rata X2 buka kurung Y kurang rata-rata Y. Data dari X2 85 dikurang rata-rata X2 80,1, Y 62 dikurang rata-rata Y 53,8, ditambah data X2 82 dikurang rata-rata X2 80,1, data Y 58 dikurang rata-rata Y 53,8. Dan kemudian lanjutkan terus perhitungannya X2 dan Y hingga data terakhir. 72 dikurang rata-rata X2 80,1, 35 dikurang rata-rata Y 53,8. Saya memperoleh hasil dari perhitungan saya 102,9. Perhitungan varians dan konvarians telah selesai. Sekarang kita akan melakukan perhitungan koefisien regresi. Rumus koefisien regresi B1 adalah, rumusnya adalah S X2 kali S X1 Y dikurang S X1 X2 dikali S X1 Y per S X1 dikali S X2 dikurang dalam kurung S X1 X2 pangkat 2. 336,9 dikali 738,4 dikurang 434,7 dikali 102,9 per 1012 dikali 336,9 dikurang 434,7 pangkat 2. Angka tersebut berasal dari hasil perhitungan varians dan covariance, dan penyusunannya disesuaikan dengan rumus. 336,9 kali 738,4 adalah 249,694,56.
dikurang 434,7 kali 102,9 adalah 44,748 per 1012 dikali 336,9 adalah 340,212,8 dikurang 434,7 pangkat 2 adalah 188,815,29. Hasil dari pengurangan tersebut 204,946,26 per 151,397,51. Hasil dari pembagian tersebut adalah 1,35. Kemudian sekarang kita akan melakukan perhitungan koefisien regresi B2. Rumusnya adalah Sx1 kali Sx2 Y dikurang Sx1 X2 kali Sx1 Y per Sx1 kali Sx2 dikurang dalam kurung Sx1 X2 pangkat 2. 1012 dikali 102,9 dikurang 434,7 kali 738,4 per 1012 dikali 336,9 dikurang 434,7 pangkat 2. Hasil dari perkaliannya adalah 104,326,8 dikurang 320,347,8 per 340,212,8 dikurang 188,815,29. Hasil dari pengurangannya adalah min 216,021 per 151,397,51. Hasil dari pembagian tersebut adalah min 1,43. Sekarang kita menghitung intercept A. Rumusnya adalah A sama dengan rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X1 dikurang B2 rata-rata X2. A sama dengan rata-rata Y 53,8 dikurang nilai B1 1,35 kali rata-rata X1 42 dikurang dalam kurung min 1,43 hasil dari B2 kali 80,1 rata-rata X2 53,8 hasil dari perkalian B1 dan rata-rata X1 adalah 56,7 ditambah hasil perkalian dari B2 dan rata-rata X2 adalah 114,64. Jadi jumlahnya 111,74. Jadi persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 111,74 ditambah 1,35 X1 dan min 1,43 X2. Interpretasi. Yang pertama, intercept A sama dengan 111,74 jika nilai disiplin kerja atau X1 dan beban kerja atau X2 adalah 0, maka kinerja Y diprediksi sebesar 111,74.
Kemudian koefisien disiplin kerja atau B1 sama dengan 1,35. Setiap peningkatan 1 unit dalam disiplin kerja atau X1 diprediksi akan meningkatkan kinerja atau Y sebesar 1,35 unit dengan beban kerja atau X2 tetap. Kemudian koefisien beban kerja B2 sama dengan min 1,43. Setiap peningkatan 1 unit dalam beban kerja atau X2 diprediksi akan menurunkan kinerja Y sebesar min 1,43 unit dengan disiplin kerja atau X1 tetap. Sekian penjelasan dan pengerjaan saya. Jika ada kekurangan dalam penulisan atau pengerjaan maupun kesalahan dalam berkata-kata, saya meminta maaf, dan jika ada saran atau kritik dari teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.